Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok analisis transaksional akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama, perkenalan dulu ya. Nama saya Fitri Zulaika, NPM 18110078, dan rekan saya ada Diki Arifideseno, NPM 18110089. Nah, langsung saja teman-teman, agenda yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu ada sejarah, kedua ada konsep dasar, ketiga ada deskripsi proses konseling, keempat ada asumsi tingkah laku bermasalah, kelima ada hubungan konselor, 6 ada tujuan konseling, 7 tahapan konseling, 8 teknik konseling, 9 isu mutakhir, 10 implikasi, dan yang terakhir adalah kata mutiara. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya teman-teman. Yang pertama adalah pembahasan mengenai sejarah dari analisis transaksional. Nah, Eric Berne adalah pencetus dari analisis transaksional ini. Ia mendapatkan gelar MD dari McGill University di Montreal pada tahun 1935 dan telah menyelesaikan pendidikan psikiaternya di Yale University beberapa saat kemudian. Berne mengamati bahwa kehidupan sehari-hari banyak ditentukan oleh bagaimana ketiga status ego, yaitu anak, dewasa, dan orang tua, saling berinteraksi dan berhubungan antar ketiga status ego dan dapat mendorong pertumbuhan diri seseorang, tetapi juga dapat merupakan sumber-sumber gangguan psikologis. Teori analisis transaksional ini yang ditulis dalam buku dalam Eric Berne ini yang berjudul Games People Play. Berne adalah seorang ahli ilmu jiwa terkenal dari kelompok psikoanalitik. Teori analisis transaksional ini merupakan teori terapi yang sangat populer dan digunakan dalam konsultasi pada hampir semua bidang ilmu perilaku. Selanjutnya adalah mengenai konsep dasar. Analisis transaksional ini didasarkan pada ketiga asumsi atau anggapan bahwa orang mampu memahami keputusan-keputusannya pada masa lalu dan kemudian dapat memilih serta memutuskan kembali atau menyesuaikan kembali pada keputusan yang pernah diambilnya. Nah, dari konsep dasar ini, Eric Berne juga mengakui ada 3 status ego, yaitu yang pertama ada status ego orang dewasa, ada orang tua, dan anak-anaknya. Nah, selanjutnya yaitu ada 4 sifat karakteristik kepribadian berdasarkan teori analisis transaksional ini. Yang pertama ialah ada I'm okay, you're okay. Yang kedua ada I'm okay, you're not okay. Yang ketiga ada I'm not okay, you're okay. Yang keempat ada I'm not okay, you're not okay. Nah, selanjutnya mengenai deskripsi proses konseling. Jadi, analisis transaksional ini terfokus pada perawatan dan menetapkan dasar hubungan terapeutik atau penyembuhan bagi si konseling atau si klien ya teman-teman. Jadi konselor mengajar suatu bahasan atau ide-ide sistem untuk mendiagnosa transaksi dan membantu individu untuk hidup dalam ego statusnya tersendiri masing-masing, ada status ego dewasa, orang tua, serta anak. Konselor dalam transaksional ini selalu aktif, menghindari keadaan diam terlalu lama, dan mempunyai tanggung jawab untuk memelihara perhatian pada transaksinya. Selanjutnya ada asumsi tingkah laku bermasalah. Tingkah laku manusia yang bermasalah dalam analisis transaksional adalah menolak konsep adanya sakit mental pada setiap manusia. Jadi perilaku bermasalah hakikatnya terbentuk karena adanya rasa tidak bertanggung jawab terhadap keputusannya. Kembali lagi ke penentuan keputusan dari masing-masing ego manusia tersebut. Yaitu selanjutnya ada hubungan konselor. Nah, dalam hubungan ini peran seorang konselor lebih bersifat mengarahkan atau direktif ya teman-teman. Peranan terapis ini dalam analisis transaksional lebih bersifat sebagai guru, trainer maupun sebagai sumber.
Selanjutnya adalah tujuan konseling. Tujuan konseling dari analisis transaksional ini ada 3. Yang pertama, membantu klien untuk membuat keputusan-keputusan baru dalam mengarahkan dan mengubah tingkah laku dalam kehidupannya. Yang kedua, memberikan kepada klien suatu kesadaran serta kebebasan untuk memilih cara-cara serta keputusan-keputusan mengenai posisi kehidupannya, serta menghindarkan klien dari cara-cara yang bersifat deterministik. Yang ketiga, ada yang memberikan bantuan kepada klien berupa kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipilih untuk memantapkan dan mematangkan status egonya. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan Diki. Oke, saya akan lanjutkan pada tahapan konseling. Yang pertama itu ada attending. Attendingnya ya seperti yang kita tahu, yaitu kan pendahuluan kan, bisa saling mengenal gitu. Di sini tuh bisa ada pembicaraan yang ringan antar konselor dan konseli. Selanjutnya ego state itu mengajarkan klien bagaimana dia bisa mengetahui tentang ego state-nya. Maksudnya tuh dia tuh berada di ego state yang seperti apa. Selanjutnya kontrak, ya biasa kontrak, nanti menjalin kontrak mau selesainya kapan, mau tujuan yang ingin dicapai itu seperti apa. Terus setelah kontrak baru menggali, di sini ya berarti menggali tentang permasalahannya itu sendiri. Teknik konseling yang pertama itu analisis structure atau struktur, di mana di sini dianalisis tentang status ego yang menjadi dasar kepribadian seorang klien itu yang terlihat dari stimulus yang telah ditunjukkan dari klien tersebut. Lalu ada kontaminasi itu terjadi bila mana isi dari salah satu status ego bercampur dengan status ego yang lainnya. Selanjutnya ada eksklusi. Hal ini terjadi bila mana ego lebih eksklusif, maksudnya itu lebih diunggulkan dalam suatu hal. Misal ego orang dewasanya itu lebih unggul sekali begitu. Selanjutnya analisis transaksional itu ada tiga yaitu satu, transaksi komplementer. Dari sini komplementer itu dimaksud dengan melengkapi ya. Jadi melengkapi yaitu bila stimulus yang diberikan mendapat respon yang diharapkan. Seperti misal kalau kalau seorang konselor memberikan suatu stimulus yang hal yang ditujukan oleh konselor itu melengkapi dari respon dari stimulus yang setelah diberikan itu, maksudnya seperti itu. Lalu ada cross atau transaksi silang, di mana di sini tidak ada kesesuaian antara stimulus dan respon yang diharapkan. Selanjutnya ada transaksi terselubung, di mana seorang konselor ini memberikan suatu stimulus, namun itu tuh abstrak, jadi tidak jelas maksudnya seperti apa. Gimana ya, saya sederhanakan itu seperti kayak misal stimulus yang diberikan itu seperti dewasa, tetapi sebenarnya itu nanti ke dewasa bisa mengarah ke suatu hal, misal ke anak-anak atau hal sebaliknya, tapi di sini tidak diperjelas. Selanjutnya ada analisis script. Analisis script ini didasarkan pada konsep psikologis orang. Ini didasarkan pada suatu life script, di mana seorang diminta untuk mengungkapkan posisinya terhadap suatu peristiwa. Ya, nanti misal diberikan suatu peristiwa, nanti seorang konselinya itu menunjukkan dia berada di posisi seperti mana. Bisa di I'm okay, you are okay, bisa di I'm okay, you are not okay, atau mungkin di I'm not okay, you are okay, atau di I'm not okay dan you are not okay. Dan nanti bisa terlihat di situ role playing atau peran yang dimainkan. Nah, nanti diberikan suatu role peran yang nanti dimainkan yang dapat mengubah perilaku. Misal ada konselor memberikan suatu role playing di mana orang ini orang ini bisa melakukan suatu pekerjaan.
Padahal dia ini tidak dapat melakukannya lah, nanti dia dikasih role model seperti itu ya kan, yang nanti dapat melibatkan dari anggotanya, jadi mereka anggotanya ini diajak aktif gitu loh. Ya seperti itu lebihnya. Kalau ada family modeling, teknik ini juga digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam analisis transaksional, khususnya untuk melihat model konstan orang tua, konstan dewasa maupun anak. Melalui teknik ini klien diminta berimajinasi terhadap posisi tertentu. Berarti nanti diberikan suatu permodelan yang nanti bisa diterapkan, diimajinasikan, yang nanti bisa dibayangkan, yang selanjutnya itu diterapkan dalam lingkungan anggota keluarga seperti itu. Isu mutakhirnya pendekatan bimbingan kelompok teknik analisis transaksional itu meningkatkan kecerdasan sosial pada anak-anak di Panti Asuhan Sejahtera Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Mengenai uji pendekatan bimbingan kelompok dengan teknik analisis transaksional pada anak-anak Panti Asuhan Tobelo sangat dibutuhkan karena karena akan membantu dalam bersosialisasi agar anak panti dapat berkembang secara optimal. Selain itu, tujuan bimbingan kelompok analisis transaksional adalah membantu membuat suasana lebih positif dan saling menghargai satu sama lain antara anak dengan pemimpin atau mungkin dengan pengasuhnya seperti itu. Implikasinya di sini ada dua implikasi. Yang pertama itu jurnal kemampuan komunikasi interpersonal pada perawat poli eksekutif di Pavilion Nusa Indah RSUD Dr. Adiatma, Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa pelatihan AT atau analisis transaksional dapat meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal dan tetap bertahan meskipun pelatih AT telah selesai dilaksanakan. Jadi di sini perawat nanti bisa belajar mempercayai dirinya sendiri, berpikir dan memutuskan untuk dirinya sendiri seperti itu. Yang kedua itu pada jurnal Counseling Analisis Transaksional dengan teknik role playing untuk meminimalisasi perilaku bullying siswa terhadap siswa kelas 8 B6 di SMP Negeri 6 Singaraja tahun pelajaran 2012-2013. Hasilnya itu terbukti bahwa setelah diberikan role playing ini dapat menekan angka bullying yang tinggi di sekolah tersebut. Yang awalnya persentasenya itu rata-rata 70% menjadi 58%. Di siklus pertama itu terjadi penurunan 12%. Jadi dari 70 turun ke 52, dan rata-rata penurunan persentasenya itu di poin 13% lah sampai ke siklus keduanya. Lalu kata Mutiara, mengetahui siapa sebenarnya dirimu adalah hal terbaik dalam menjalani hidup. Dari situlah kau mampu menjadi seperti apa yang kau pikirkan. Sekian dari kami, terima kasih.